Bener, seneng banget hari ini Ratu Sejati kembali bertemu dengan Tribuners. Dan seperti biasa ya, kalau di tamu kita Ratu nggak mungkin sendirian. Kalau tadi sebelumnya kita udah ngobrol sama Mas Jihan, nah sekarang kita ngobrol bareng produser dari film Jasmam, yaitu Mas Hanung Bramantyo, yang sekarang juga udah hadir langsung di studio Tribuners. Kita langsung sapa aja ya. Halo, selamat sore Mas Hanung. Selamat sore. Ya. Apa kabar? Baik. Gimana perjalanannya? Ya, alhamdulillah. Oke, hari ini tadi udah ngobrol-ngobrol banyak banget sama Mas Jehan. Sekarang aku mau gantian ngobrol sama produsernya film Jasmam. Nah, Mas, ini kalau tadi dari Mas Jehan katanya Mas Hanung nih cukup jarang ya untuk datang ke lokasi syuting gitu. Nah, aku penasaran untuk lokasi syutingnya ini kan sempat pindah kan? Ya. Terus akhirnya bekerja sama dengan PT TWC, Taman Wisata Candi. Ya. Nah itu gimana? Itu kenapa akhirnya dipilih untuk TWC gitu? Karena memang dari TWC duluan ini. Jadi apa namanya, ini film diinisiasi oleh Taman Wisata Candi yang kemudian pengen membuat film, tapi di situ kemudian pengen melibatkan dua candi yang terbesar di Indonesia, dan Taman Wisata Candi memang membawahi Candi Jawa Tengah kan, Prambanan dan Borobudur. Jadi memang inisiasinya dari Taman Wisata Candi, gitu. Jadi terus meminta kita untuk membuat sebuah film. Dan kita mencari filmnya apa gitu, dan akhirnya kemudian muncul film ini. Ibu ya gitu. Film Ibu ini. Yeah. Terus Mas, untuk dengar-dengar nih, untuk setting filmnya, ini rumahnya tuh unik banget. Boleh diceritain nggak sih kayak gimana? Rumahnya itu ya, kita sebetulnya kan film ini berlatar belakang itu di Magelang gitu kan, gitu kan. Waktu itu kan kita pengen mengekspos Borobudur gitu kan. Nah, tapi ternyata pada pertengahannya Borobudur tidak bisa dipakai buat syuting karena memang lockdown kan pada saat itu. Nah, tapi kita sudah terlanjur men-setup semuanya itu di Magelang, seolah-olah di kota Magelang. Nah, tapi kita melakukan syutingnya di Jogja karena karena range-nya kita tidak mau antara Magelang sama Jogja tuh juga struktur bangunannya, terus kemudian environment-nya kan sama gitu kan, hampir sama, bahasanya juga sama gitu kan. Nah, tapi kita juga melihat bahwa di Magelang itu arsitekturnya seperti apa, dan itu disesuaikan dengan apa yang ada di Jogja gitu kan. Jadi mestinya set rumah ibu itu ada di Magelang, terus anak-anaknya kerjanya di Jogja gitu. Ya kan. Jadi ya kita nemu rumah yang cukup bagus, dan rumah itu cukup representatif lah gitu kan. Dan ditinggali oleh satu keluarga, nenek-nenek aja gitu kan. Jadi dan itu yang bisa kita gunakan untuk syuting gitu. Oke, untuk proses syutingnya berapa lama, Mas? Tadi 2 tahun ya. Kalau dari tadi Mas Jian bilang itu 2 tahun. Nah, aku pengen nanya ke Mas Hanung, itu sebenarnya kan ada kendala-kendala nggak sih selama selain pandemi ya? Mungkin kendala di masa waktu syutingnya atau pas editingnya gitu, ada nggak sih, Mas? Nggak ada, hanya menurut kendalanya hanya pandemi. Sebenarnya kalau film ini tidak ada pandemi kan sebenarnya bisa selesai kurang dari 1 tahun, karena memang filmnya kan sederhana segala macam gitu kan. Tapi memang karena pandemi jadi kita tertundanya cukup lama, dan pada saat kita tertunda cukup lama itu kita manfaatkan betul untuk untuk ngedit kita kan. Setelah edit selesai kita tinggal dulu ya kan, kita ngerjain project yang lain, terus kemudian kita balik lagi ngedit. Jadi ada semacam jarak antara karya dengan penciptanya dulu gitu kan. Karena kan kadang-kadang kan kalau misalnya kita terlalu intuit kepada karya itu gitu kan, terus kita menjadi tidak objektif kan. Ya kan, kita jadi terlalu melibatkan diri kita banget gitu. Jadi kalau tidak ada waktu, tidak ada jarak, maka kemudian kita jadi kalau ada masukan dari kiri kanan segala macam, kita jadi defensif gitu kan. Jadi caranya ya kita tinggal dulu, kita tinggal sebulan, 2 bulan, pokoknya kita lupain dulu lah itu karya kita gitu kan. Baru setelah itu kita balik lagi, kita tengok lagi. Nah, dari kita tengok lagi kan kita udah fresh kan, kita bahkan sudah lupa perasaan kita pada saat syuting, kita lupa pada saat kita ngedit itu seperti apa gitu kan. Bahkan lupa gambarnya, kita ternyata punya scene ini ya. Jadi kayak benar-benar kayak nonton film baru gitu kan. Pada saat kita
melakukan proses itu, baru kemudian kita baru ngerasa, oh ternyata terlalu lambat, oh ternyata ini scene ini bisa dipindah ke sini, bisa dipindah ke situ. Nah itu yang apa namanya, sebenarnya waktu yang cukup ideal ya sebetulnya untuk proses kreatif sebuah film. Tapi kadang-kadang waktu yang seperti itu tuh jarang sekali diberikan oleh apa namanya, oleh produser, oleh investor, karena memang ya kita kan terkait dengan modal yang cukup besar kan, jadi proses kreatif yang seperti itu tuh jarang dilakukan gitu. Pokoknya intinya biasanya tuh habis selesai syuting, ngedit, habis ngedit terus kemudian tayang gitu kan. Jadi tidak ada jarak gitu kan, tidak ada jarak antara pencipta dengan karyanya. Nah ini kita manfaatkan betul itu. Makanya itu yang dibilang lama gitu kan. Tapi ya worth it ya? Worth it buat saya gitu. Terus kalau untuk proses syutingnya, terus proses pembuatannya juga, seberapa jauh sih Mas Hanung nih in charge ke dalamnya? Proses syuting sih sebenarnya enggak, saya nggak begitu apa namanya terlibat, karena saya udah percaya sama Jehan gitu. Saya percaya Jehan itu punya kemampuan menulis, dia punya kemampuan directing yang bagus, dan memang sengaja saya biarkan karena itu memang ruangnya dia gitu. Dan kalau ada saya ya di situ, nanti orang jadi pemain-pemain jadi melihat ke saya gitu kan. Jadi ukurannya jadi ukuran saya gitu kan. Saya nggak mau gitu. Saya betul-betul memberikan ruang, memberikan space kepada filmmaker untuk kemudian berkarya, silahkan. Baru kemudian setelah itu, setelah selesai syuting kan ngedit kan, nah baru kemudian in touch-nya bareng saya gitu. Bareng saya, terus kemudian saya lihat gitu kan, saya memberikan memberikan masukan, point of view dari sisi yang lain gitu kan. Nah terus akhirnya kemudian muncul draft yang paling terakhir ini. Terus ini Mas Jihan, ini kan yang dipilih oleh Mas Hanung untuk jadi sutradara film Jasmam. Padahal untuk latar belakangnya Mas Jihan, ini kan film-film yang sudah dibuat itu kan genrenya komedi. Kenapa akhirnya Mas Hanung nih memilih untuk oke, Jihan aja deh gitu? Karena pada saat membuat film komedi kan di dalamnya ada drama sebetulnya. Jadi komedi itu tidak semata-mata hanya membuat penonton tertawa, tapi sebelum penonton tertawa itu harus ada drama dulu gitu kan. Karena membuat tertawa itu kan sebetulnya ada sebab dan akibat. Tidak bisa terus kemudian asal kepleset gitu kan. Terus kemudian itu bikin ketawa terus asal mukanya lucu, atau mukanya belepotan apa segala macam, itu tuh kemudian menimbulkan tawa gitu kan. Enggak, jadi yang diciptakan oleh Jihan di film-film komedi sebelumnya itu tuh tidak tertawa model seperti itu. Dia tertawa karena memang situasinya yang tertawa gitu. Situasinya yang meletakkan penonton mentertawakan adegan itu gitu. Nah, saya melihat itu jadi semacam keterampilan yang tersendiri gitu. Misalnya seperti Charlie Chaplin gitu kan. Charlie Chaplin memang kadang-kadang dia memperolok dirinya sendiri gitu kan. Tapi di satu sisi ada beberapa banyak scene ya yang dilakukan oleh Charlie Chaplin itu justru malah menciptakan momen penonton itu tertawa dan juga sekaligus mentertawakannya itu bukan mengolok-olok, tapi mentertawakan diri kita sendiri. Nah itu yang saya lihat pada dirinya Jihan Angga pada saat membuat film pendek pertama kali gitu kan. Judulnya waktu itu kan Ning Kene Aku Ngenteni Kowe gitu kan. Jadi saya ngelihat ini punya punya sifat, punya karakter membuat sebuah film yang mampu membuat penonton itu mentertawakan dirinya sendiri gitu kan. Nah akhirnya terus kemudian saya berikan kesempatan di KM Coming lebih-lebih di situ. Bayangin kayak Michelle Judith sama Rizky Nazar. Kok kita bisa tertawa? Padahal mereka kan bermain serius gitu kan. Michelle Judith bermain serius di situ, jadi bukan bermain bukan bermain komedi kayak misalnya komika gitu kan. Orang-orang komika itu kan memang sengaja menciptakan mimik yang lucu agar supaya penonton tertawa. Tapi Michelle Judith kan enggak gitu. Terus Rizky Nazar juga enggak. Mereka bermain serius apa adanya, tapi penonton tertawa. Artinya apa? Artinya memang situasinya yang membuat itu. Nah, ketika itu kita ubah menjadi tertawa kemudian menjadi sebuah momen sedih gimana gitu kan. Nah, akhirnya tinggal diubah saja ininya, moodnya tinggal kita ubah gitu kan. Nah, itu akhirnya berhasil. Jadi saya melihat ini sebagai sebuah eksperimen gitu kan. Tapi pada saat itu saya udah yakin bahwa bisa lah gitu kan. Kecuali kalau misalnya dia membuat sebuah film humor atau film komedi, tetapi pemain-pemainnya kok komedian semua. Nah itu baru
baru berani saya ngasih tantangan untuk coba deh kamu bikin film drama, gitu. Drama yang nangis gitu kan, enggak. Oke, berarti itu ya jawabannya kenapa pilih Jehan. Terus Mas selama proses pembuatannya ini ada konflik-konflik gitu nggak sih atau perbedaan pandangan yang bener-bener apa ya bikin crash gitu selama pembuatan film Just Mom ini? Enggak sih, cuma memang cuma memang saya tipe produser yang di sini, tipe produser yang mendapatkan investor yang tidak rewel gitu loh. Ya kan, baik itu KM Coming maupun Just Mom ini saya mendapatkan investor yang tidak rewel. Artinya tidak rewel itu udah duit saya mana, ini harus segera tayang, harus segera balik duitnya, nggak seperti itu. Tapi ya udah invest gitu kan. Jadi kayak memberikan uang itu ke seniman gitu loh. Nah, jadi itu yang bikin saya juga tidak tertekan. Jadi saya menekan Jehan atas deadline yang ada karena saya tidak dalam keadaan ditekan gitu loh. Tapi kalau saya dalam keadaan ditekan, ya pasti saya akan menekan Jehan dan kemudian Jehan pasti juga akan merasa tertekan kan. Itu biasanya muncul konflik kan seperti itu. Betul. Jadi ini enggak. Jadi paling cuma cuma ngerasa ayo ini kita mau tayang kapan gitu kan. Bentar ya Mas ya, kita edit dulu, ya udah gitu kan. Terus karena memang saya juga sibuk kan pada saat itu, juga ada film lain. Kecuali kalau memang ini satu-satunya film yang saya fokus di sini gitu kan. Karena ada film yang lain pada saat itu, ada Surga yang Dirundungkan 3, terus ada Gatot Kaca juga gitu kan. Terus ada series. Jadi saya nggak begitu setengahnya tidak begitu ngejar-ngejar gitu loh. Ya tapi saya juga cukup bawel juga ketika memang udah terlalu lama gitu kan. Misalnya ngedit lama banget sih ngedit. Nah, itu biasanya saya langsung sampai kapan, sampai di mana ini apa segala macam gitu. Jadi betul-betul memang saya serahkan pada soal dia bersama timnya dia saya nggak tahu. Kalau Jehan misalnya dengan editornya terus ada ketidakcocokan apa segala macam saya nggak tahu karena itu di luar kewenangan saya. Itu udah pilihan dari sutradaranya soalnya. Oke, Mas Hanung, ini kan berarti mengawasi jalannya produksi film ini. Kalau dari pengamatan Mas Hanung nih, Mas Jehan nih ngerasa kesulitan nggak sih selama mengerjakan Just Mom ini? Saya pikir sih enggak ya, karena dia menulis. Dia menulis sendiri juga, dia yang memimpin kreatifnya dia, terus di praproduksi dia yang memimpin kreatifnya, terus kemudian diproduksi dia juga yang memimpin kreatifnya gitu kan, di post production dia juga yang edit, dia yang memimpin kreatifnya. Jadi saya pikir saya tidak mendapatkan kesulitan apa di dia. Memang waktu ya kan, waktunya memang lama. 2 film yang dikerjakan Jian itu waktunya lama semua, KM Coming, ini Just Mom itu lama, tapi memang hasilnya ya cukup worth it gitu loh, ya kan. Saya nggak tahu kalau mungkin dia kerja sama orang produser yang memang lebih strict lagi, saya nggak tahu ya. Tapi saya merasa bahwa saya cukup memberikan peluang yang cukup besar sebetulnya waktu pada Jehan. Gitu. Oke, terus selama pembuatan film ini, Mas Hanung sebagai seorang produser nemuin tantangan baru nggak sih? Tantangan baru pasti karena kan saya udah lama sekali tidak bersinggungan dengan penonton secara langsung seperti waktu itu kan Hijab pertama kali kan saya sama Haikal bikin film diproduksi sendiri dan berhadapan langsung dengan penonton gitu kan, ya kan udah lama sekali gitu kan. Nah, sekarang saya muncul lagi gitu kan, tantangannya ya waktu itu kalau saya mensutradarai kan saya nggak peduli sama penonton mau penonton banyak apa enggak kan, karena keterlibatan seorang sutradara itu hanya pada kontennya, bagaimana konten ini bisa terdelivery dengan baik, bagaimana menyentuh penonton kan itu kan kepuasan sutradara. Tapi kalau kepuasan produser memang ya bagaimana bisa nge-grab penonton, ya kan, bisa mendulang penonton yang baik gitu kan, penonton yang banyak untuk datang ke gedung bioskop, itu yang dilakukan sama produser gitu kan. Nah, terus reaksi-reaksi ketika penonton pada saat gedung bioskop pada suka dengan produk ini, itu kan sebenarnya kepuasan yang dilakukan oleh produser. Saya menemukan arti yang cukup pembelajaran baru gitu kan. Biasanya kan habis syuting ya kan berhenti gitu kan, habis syuting selesai gitu kan, ngelihat hasil filmnya jadi gitu kan. Tapi sekarang saya habis syuting ya saya kerja, akhirnya kerjanya yaitu ya datang ke bioskop, ngecek satu persatu, terus kemudian dibantu oleh Ridla juga, oleh timnya Ridla segala macam untuk
soal urusan poster bisa kepasang dengan baik apa tidak di bioskop gitu kan. Kita tahu kan bahwa bioskop itu kan posternya kan banyak banget kan. Nah, bagaimana poster kita tuh ketika masuk ke gedung bioskop ya kan, poster kita itu yang dilihat pertama kali oleh pengunjung gitu kan. Itu kan pekerjaan produser sebetulnya. Ya, tiba-tiba kan, nah itu kan saya harus ngecek ya kan. Ini kalau memang kalau kota-kota yang terjangkau kayak Solo, Jogja, Semarang itu kan kota yang terjangkau oleh saya gitu kan, itu bisa banget. Jakarta gitu kan, Jakarta pun juga luas. Kalau misalnya Jakarta di Kelapa Gading itu juga saya juga nyerah gitu kan. Tapi kalau Jakarta di daerah Kemang, di daerah sekitar rumah saya bisa ngecek bioskop ya kan. Tapi kalau di luar itu tiba-tiba ada di Dumai ya kan, terus ada di Bali, ada di Papua gitu kan, gimana saya bisa memastikan gitu kan bahwa posternya bisa terpasang dengan baik. Terus kemudian trailer ya kan, biasanya saya bekerja membuat trailer, terus kemudian saya serahkan kepada produser saya, terus produser saya silahkan upload soal distribusi. Ini sekarang enggak ya kan, saya ngerjain trailer, kemudian habis saya ngerjain trailer, terus kemudian saya memastikan bahwa trailer itu terpasang tepat jamnya pada saat di film apa gitu kan, apakah di film Hollywood, apakah di film India, ataukah di film Indonesia yang lagi box office gitu kan. Itu ternyata saya harus memastikan langsung gitu kan, ya kan, dan langsung berhubungan dengan bioskop. Dan bioskop kan macam-macam, ada XX1, ada Cinepolis, ada CGV apa segala macam. Itu satu persatu harus dihubungin ya kan, trailer saya tolong Pak dipasang di sini di sebelum Spider-Man misalnya, atau sebelum film ini apa segala macam gitu kan. Dan itu ada negosiasi ya kan, satu sama lain dengan apa namanya pemilik bioskopnya gitu kan. Ya tentunya pemilik bioskop memang berharap bahwa film yang dia pasang di bioskopnya dia itu juga laku. Jadi memang kerjasama, memang harus kerjasama. Jadi produser yang mensuplai bahan materi promosi, mereka yang menempatkan semuanya itu. Itu yang dilakukan oleh seorang produser, oleh saya, yang biasanya itu dilakukan oleh orang di luar saya. Itu saya melakukan itu gitu. Ngerasa kerepotan nggak Mas? Dengan semua hal-hal yang tadi udah disampaikan sama Mas Hanung, itu banyak banget kan, dan itu dalam waktu yang cukup lama atau cukup singkat untuk melakukan semua itu? Sebetulnya sudah kita lakukan dari tahun kemarin ya. Jadi kita memulai, kan kita tayang di tanggal 27 Januari, sehingga 3 bulan kemudian, 3 bulan sebelumnya kita melakukan aktivitas promo, ya kan. Dimulai dari nobar di Jogja Film Festival di Jogja, terus kemudian ada Jakarta Film Week. Dimulai dari situ sebetulnya, kita mulai melakukan promosi, terus kemudian bertemu dengan KOL, ngajak KOL nonton, ngajak semua. Dari situ kita terus bikin original soundtrack, bikin video klip, buat soundtrack untuk bisa kita upload. Pokoknya bikin konten aja sebenarnya. Karena yang bisa kita lakukan itu. Karena kan kalau kita pasang baliho gitu kan, mau berapa baliho yang akan kita pasang di seluruh kota gitu kan. Jogja harus kita pasang, Solo harus kita pasang, apa segala macam kan. Itu. Terus kemudian TV, penonton bioskop adalah penonton TV, ya kan? Karena itu kan harus kita pikirkan, jangan-jangan penonton bioskop adalah penonton TikTok malahan, bukan penonton TV kan gitu. Benar. Ya kan? Terus ngerasa kerepotan nggak Mas dengan semua hal itu? Kalau kerepotan sih nggak kan, tapi itu adalah wahana lain ya. Jadi biasanya saya wahananya naik komedi putar gitu kan. Ini tiba-tiba saya harus naik roller coaster misalnya gitu kan. Jadi ada penyesuaian itu gitu. Waktu itu kan saya didampingi sama Haikal. Waktu saya membuat hijab, saya didampingi Haikal. Jadi Haikal yang kerepotan ngecek ini apa segala macam gitu kan. Sekarang saya sendirian gitu kan. Jadi saya yang melakukan itu. Untung ada Ridla gitu kan. Ada teman-teman dari Good Work gitu kan. Dia yang melakukan semua itu, pendistribusian gitu kan. Dan ternyata itu berdampak pada uang gitu kan. Jadi ada biaya promosi. Jadi saya tahu sekarang bahwa biaya promosi ternyata ya nggak bisa sedikit, ternyata harus banyak gitu kan. Begitu. Terus soal cast nih Mas, ini kan berarti Mas Hanung sebagai produser itu pilih langsung cast-nya atau gimana? Seberapa banyak sih Mas Hanung menetapkan atau memilih cast yang akan bermain di Just Mom ini? Sebetulnya cast yang utama kan harus kita pilih sendiri. Harus kita pilih kerjasama antara produser dan sutradara. Misalnya cast-nya nggak cuma bisa bermain bagus, tapi cast-nya juga harus bisa bisa ikutan promo kalau saya gitu kan. Ya kita nemu Bu Christine gitu kan. Bu Christine itu kalau udah dia main di satu film, dia itu akan all out
mau promosi, mau apa segala all out. Cuma memang karena Bu Christine itu kan ibu ya, orang tua ya, jadi apalagi sekarang lagi posisi pandemi seperti sekarang ini ya kan, jadi serba ketakutan ya kan. Dan ini ibu lagi sakit kan, mendadak juga sakit mungkin karena aktivitas di luar itu juga gitu kan. Nah sehingga itu jadi drop. Tapi memang apa ya, setiap film itu harus ditopang oleh 4 sampai 5 artis ya sebetulnya. Baik itu artis yang sudah punya nama ya kan, maupun artis yang seenggaknya itu pendatang baru gitu kan. Tapi sekalipun pendatang baru ya kan, kita juga harus mempertimbangkan followersnya dia juga ya kan. Ya tentunya acting yang bagus juga ya, ya kan. Misalnya kayak Toran ya kan, Toran Waibru yang bermain di film ini gitu kan. Itu kita ngelihat bahwa anak ini apa ya, secara look tidak mainstream. Ya kan? Mainstreamnya kan ya tahu sendirilah. Ya kan, apalagi sekarang ada apa namanya, booming drakor-drakor gitu kan, artinya semua kemudian harus tertuntut untuk berkulit seperti mereka gitu kan. Nah, kayak Toran itu kan menjadi minoritas di antara semuanya gitu kan. Nah, tapi ini mereka tapi dia punya kemampuan acting yang cukup bagus gitu kan. Nah, selain kemampuan acting, tapi dia juga punya apa ya, seenggaknya tuh fan base gitu kan dari dia gitu kan. Nah, itu kita ambil. Sebenarnya ada yang lebih fanbase-nya lebih banyak gitu kan. Tapi actingnya masih kurang. Jadi acting itu penting gitu kan. Nah, baru kemudian kita topang dengan yang lain. Misalnya seperti G. G lebih Ge Pamungkas lebih banyak followersnya gitu kan. Dan memang di karakter ini pas sebagai adik yang agak usil, terus kemudian dia apa namanya, selalu ketimpa masalah gitu kan. Dan ketika ketimpa masalah dia terlihat easy going gitu kan. Memang karakternya pas gitu kan ya. Makanya kita menggunakan Ge Pamungkas yang kemudian yang memang followernya jauh lebih banyak dibandingkan Toran. Jadi saling melengkapi gitu kan. Nah, dan kita mengajak Ayushita yang memang followernya banyak tapi juga actingnya luar biasa gitu kan. Dan itu memang betul. Jadi kadang-kadang kalau orang bertanya ya, mau followers dulu atau mau acting dulu? Kalau saya jawabnya acting dulu lah, ya kan. Follower banyak tapi cuma jual tampang ganteng doang sama cantik doang buat apa gitu kan. Dan itu saya menentang keras sekali kalau ada pelaku-pelaku industri apa namanya, ya baik OTT maupun, alhamdulillah sinema enggak. Makanya kalau sinema itu saya lebih merdeka ya dibandingkan dengan pelaku OTT gitu kan. OTT kan selalu ngeliat followernya berapa dulu ya, betul. Loh gila loh, ya kan, kayak orang nggak bisa orang yang acting itu profesi gitu loh maksudnya. Gimana? Saya kan orang teater gitu kan, jadi saya pernah belajar acting gitu kan. Memang butuh seorang profesional. Masa tiba-tiba harus dihargai dengan apa namanya followersnya, dengan follower gitu kan. Kalau saya sih itu ya kan. Jadi agak gimana gitu kan. Karena itu makanya film ini lebih pas memang di sinema buat saya, karena memang ya sinema lebih liberty ya kan, lebih demokratis ya kan. Betul. Orang bisa ngelihat acting gitu, acting orang gitu kan. Cuma memang ya membawa penonton ke gedung bioskop melewati hujan, melewati kemacetan dan harus parkir di basement gitu kan. Terus naik ke lantai paling atas itu kan nggak gampang gitu kan. Betul. Makanya butuh. Apalagi di pandemi ya. Apalagi di pandemi seperti ini. Aduh, itu susah sekali. Terus, Mas, ini kan kalau untuk tokoh utamanya, ini kan Christine Hakim ya. Beliau ini aktris yang udah senior banget. Terus Mas Hanung juga pasti di dunia perfilman kan juga udah lama banget. Udah kenal, udah tahu artis-artis senior tuh siapa aja, tuh udah banyak banget pasti referensinya. Tapi kenapa akhirnya milih Christine Hakim untuk jadi pemeran utama di Just Mom? Ya pertama karena memang ya tokoh film ini kan karena ibunya tinggal di Magelang gitu kan, di Jawa gitu kan. Dan ya memang Bu Christine yang paling pas pada saat kita membuat film ini kan, memang sepertinya Bu Christine gitu. Jadi pada saya bilang sama Jihan, ada referensi ibu yang lain gitu kan, nggak ada Ibu Christine. Jadi emang yang kita kejar pertama kali adalah Bu Christine. Mungkin kalau Bu Christine menolak film ini, nggak akan ada film ini. Jadi bisa jadi nggak ada opsi kedua gitu selain Bu Christine? Nggak ada.
Oke, Nggak ada. berarti emang bener-bener harus ngedapetin, susah nggak dapetin jadwalnya Bu Christine untuk mau main di film ini? Waktu itu enggak. Meskipun agak ngantri ya, dan Bu Christine kan tetap milih-milih orang kan, milih-milih apa subjek kan, sebetulnya kan. Jadi kita pada saat itu mendatangi Bu Christine pada saat Bu Christine mau pentas gitu kan, mau pentas apa di TMII pada kok TMII, Taman Ismail Marzuki. Yang sebelum dibongkar sekarang Taman Ismail Marzuki ini, Bu Christine lagi pentas, kita datang. Yang kita nungguin Bu Christine lagi pentas gitu kan. Habis selesai pentas, kemudian kita datengin, Bu, tolong Bu main film ini apa segala macam gitu kan. Jadi dia nanya, saudaranya siapa? Saudaranya Mas Hanung ya gitu kan. Bukan saya produser di sini. Saudaranya Cihan. Wah, Bu Christine nggak tahu ini Cihan itu siapa. Cihan itu siapa? Gitu, kayak gitu kan. Cihan itu siapa gitu kan. Aduh, ya kan. Terus saya jelasin Cihan itu yang kemarin bikin MKM Coming, Bu gitu kan. Dan pada saat itu belum ada prestasi apa-apa. MKM Coming juga penonton secara penonton juga tidak begitu banyak penontonnya gitu kan. Dia dapat penghargaan prestasi pada saat Bu Christine pada saat itu udah mendengar belum ya, pokoknya dapat penghargaan film terbaik di Tempo kan. Tempo, terus kemudian ada film terbaik di Piala Maya gitu kan, tapi itu jauh setelah syuting gitu loh. Itu jadi pada saat itu tuh belum benar-benar Jihan itu kayak ini siapa ini orang ini gitu kan. Baru gitu ya. Ya baru gitu kan. Terus saya bilang, saya meyakinkan, udahlah Bu, ini orangnya keren banget lah. Pokoknya ini anak muda yang bagus sekali, pokoknya keren gitu kan. Ya itu nggak gampang sebetulnya untuk menjelaskan itu ke Bu Christine. Sampai Bu Christine, pokoknya harus dijagain ya Mas Hanung ya. Pokoknya saya nggak mau dijagain. Iya saya jagain dia bilang gitu. Ya kan. Tapi pada akhirnya ketika udah sampai, udah tekan kontrak, udah di lokasi, ya udah. Akhirnya yang penting udah ada lokasi, saya tinggal. Karena saya nggak mau, terus kemudian tiba-tiba saya di lokasi dan orang-orang yang ada di situ termasuk Bu Christine lebih mendengarkan saya daripada mendengarkan sutradara saya toh. Saya nggak mau. Betul. Gitu kan. Waduh diteleponin sama Bu Christine gitu. Di mana Mas Hanung gitu kan. Katanya mau di lokasi ini nggak ada. Ya Bu, ini sebentar lagi sampai lokasi tapi kan nyampe ya gitu kan. Sengaja gitu kan. Terus kalau selama proses syuting gitu, terus sama setelah tayang, ada nggak sih mungkin kayak dari Bu Christine-nya nih, respon dari Bu Christine-nya setelah mengerjakan atau berakting di film yang dikerjakan sama Mas Jihan? Ada tanggapan nggak dari setelah Bu Christine? setelah menonton filmnya, setelah filmnya jadi, wah semua jadi respect sama Jehan akhirnya gitu kan. Oh ternyata jadinya seperti ini. Karena pada saat syuting kan nggak kebayang kan gimana jadinya seperti apa. Bahkan saya sendiri pun juga nggak bisa ngebayang. Meskipun saya seorang produser kan, saya nggak bisa ngebayangin gitu kan. Mau jadinya seperti apa. Jadi memang itu tantangan yang cukup berat itu pada saat syuting gitu kan. 100 orang di lapangan itu tidak ada yang tahu bentuknya film seperti apa gitu kan, selain sutradaranya. Jadi kan kita day by day mengikuti alurnya, emosinya sutradaranya gitu kan. Wah, angle-nya ke sana gitu kan, angle-nya ke sini, lokasinya ke sana, kemari kan. Kan kita hanya ngikutin aja gitu kan. Bener. Kan? Kecuali kalau kita udah di kepalanya sutradaranya itu ada monitor tring gitu kan, misalnya kita nanti adegannya begitu. Nggak ada gitu kan. Jadi ya itu karena itu makanya karena kita semuanya nggak tahu, aktor juga nggak tahu, jadi kan memunculkan kebingungan kan kadang-kadang. Ya kan, apalagi komunikasi sutradara Jihan dengan yang lainnya kan tidak seartikulatif seperti saya kan. Saya kan cukup artikulatif gitu kan. Jihan kan enggak gitu kan. Jihan lebih orangnya itu lebih lebih pendiam kan gitu kan. Itu kan kadang-kadang yang membuat gemes gitu kan. Iya, bener. Gua harus ngapain kan kadang-kadang gitu kan pemain gitu. Nah, itu yang bikin yang bikin suasana di lapangan gitu kan menjadi agak sedikit gemes gitu kan. Ya kan. Ya karena itu, karena komunikasi. Tapi terhandle dengan baik ya. Dan pada akhirnya ya akhirnya rilis juga nih filmnya juga, Jasmam. Terus aku pengen tanya, sebagai seorang produser ngelihat respon masyarakat yang nonton Jasmam, gimana rasanya? Jadi tadi ya alhamdulillah pada saat nonton terus kemudian mereka berkomentar gitu kan di Instagram mereka dengan cara mereka apa segala macam. Ada yang mengabadikan mengabadikan mukanya yang nangis, ada terus ada yang motret tisunya yang basah gitu. Lucu-lucu aja buat saya gitu kan, dan itu bikin bikin puas aja.
Terus ini kan kalau orang-orang yang aku lihat nih di media sosial, orang-orang selalu nangis kebanyakan orang nangis ketika nonton film ini. Mas Hanung, ketika pertama kali nonton film ini, nangis juga nggak? Ya pertama kali pas masih belum ada musiknya justru. Masih belum ada musiknya, saya udah langsung ngeliat, ini film dekat sekali, gitu kan. Film ini benar-benar berhasil sesuai dengan tujuan kita. Tujuan kita di awal, gitu kan, kita pengen membuat film yang ketika orang nonton film ini, keluar, itu harus telepon ibunya, gitu loh. Nah, pada saat saya melihat rough cut-nya, gitu kan, udah langsung tergerak pengen telepon ibu gitu kan. Kebetulan memang proses editingnya kan di Jogja kan. Proses editing di Jogja pada saat pandemi gitu kan. Jadi lagi kangen-kangennya. Lagi kangen-kangennya gitu. Oke, terus Mas Hanung, ini kan di sini ada teman-teman juga dari wartawan. Nah, kita mau open question, boleh ya? Boleh ya. Oke, silakan teman-teman, ada yang mau nanya? Kan lagi pandemi, ya. Apakah Gasmall ini ada target penonton mungkin ratusan berapa gitu? Target penonton? Iya. Aduh. Tidak deh. Saya ya namanya kalau ditanya mau penontonnya berapa, ya penontonnya pengennya berjuta-juta gitu kan. Tapi kita harus sadar lah. Pertama kan untuk membuat penonton yakin untuk datang ke gedung bioskop itu kan butuh effort yang besar gitu kan. Butuh semacam candy lah, permen untuk narik gitu kan. Dan candy itu kan tentunya kan sekalian pada uang gitu kan. Nah kebetulan kan kami film ini kan dibantu oleh pemerintah melalui dana PEN, Penanganan Ekonomi Nasional, ya kan. Dan dana PEN ini sebetulnya kalau dikonversikan ke dalam aktivitas promosi itu sebetulnya hanya 10%. Hanya 10% dari seluruh aktivitas dananya itu ya. Hanya dikonversikan hanya menyangkut cuma 10%, bahkan 20% ya. 20% dari seluruh aktivitas marketing. Nah, 80%-nya dari mana? 80% memang harus dari investornya gitu kan. Nah, pada saat itu memang kita punya deal ya, bahwa tidak hanya memproduksi saja, tetapi juga melakukan aktivitas promosi, ya kan. Apalagi Taman Wisata Candi kan punya banyak kanal-kanal promosi seperti tiketing di Candi Prambanan, Candi Borobudur. Per hari kan berapa pada saat itu? Per hari itu bisa meraup 10.000 sampai 20.000 pengunjung, bahkan kalau nggak salah sampai 100.000 pengunjung. Enggak deh, 10.000 pengunjung gitu kan. Bayangin 10.000 kan ngelihat beli tiket terus ngeliatin ada just pump itu kan bagus kan. Jadi memang kita waktu itu cukup optimis ya kan. Tiba-tiba pandemi. Boro-boro 10.000 ya kan. Satu orang aja nggak bisa kemarin datang itu kan. Udah 2 tahun masa berhenti orang datang ke candi ya kan. Dulu kan orang datang ke candi nggak cuma satu orang, nggak cuma lagi pacaran, tapi seluruh keluarga ya kan, ada karya wisata apa segala macam kan gitu kan. Sebenarnya kita sudah punya target itu semuanya gitu kan. Dan untuk menggelontorkan uang promosi sebesar 3M gitu kan, itu bukan hal yang sulit pada saat itu gitu kan. Tapi ketika pandemi 2 tahun tidak ada pemasukan sama sekali, ya mana sih, ya kan? Sementara kan tidak mungkin sebuah perusahaan seperti BUMN itu kan mecat orang itu kan udah nggak mungkin kan gitu kan. Yang bisa jadi kan melakukan kan rotasi kan, ya kan. Tidak mungkin pemerintah memecat orang. Beda sama perusahaan swasta bangkrut pecat gitu kan. Dan pada saat itu kan banyak sekali yang PHK. Gerai gede-gede kayak Giant kayak apa segala macam tutup kan. Ramayana tutup apa segala macam, ya kan. Bagaimana dengan candi? Saya ini kan tutup ya kan. Akhirnya kemudian karena itu maka ya mohon maaf, akhirnya tidak ada biaya promosi. Jadi film ini sempat berhenti, nggak tahu mau kita apain. Yang penting jadi selesai, tutup buku selesai gitu loh. Tapi kan saya nggak mau. Saya pengen berapapun sini yang berapapun penonton yang kita dapatkan, yang penting film ini rilis. Toh ini film tentang ibu. Jadi lebih lama sekali waktunya. Tidak hanya di bioskop gitu kan. Maksud saya nanti sewaktu-waktu bisa kita putar sendiri di mana gitu kan. Pada saat hari ibu, hari Valentine, Lebaran atau hari apa gitu kan. Tidak harus di bioskop, tapi bisa di kantong-kantong komunitas
ya kan? Itu bisa kita lakukan gitu kan. Jadi bioskop ini cuma sekedar etalase awal aja sebetulnya. Beda dengan film-film saya yang lain, misalnya seperti apa ya, Ayat Cinta, terus kemudian Surga yang Tak Dirindukan gitu kan. Itu memang film yang memang untuk bisnis gitu kan. Memang disiapkan nyari ide yang betul-betul ide itu yang betul-betul sudah kelihatan dulu, udah apa ya, IP-nya tuh udah jadi, udah punya brand gitu loh, ya kan, kayak misalnya KKN Desa Penari misalnya gitu kan, Layangan Putus gitu kan, itu kan berasal dari cerita-cerita yang udah viral duluan gitu kan, tapi kan Just Mom kan enggak, kita tidak bicara tentang duit di sini, tapi kita bicara tentang value gitu kan, karena itu makanya berapapun yang kita dapatkan, ya kan, ya awalan di bioskop ini hanya semacam etalase saja. Yang penting penonton tahu, setelah itu, ada film Jasmine. Nah, setelah itu baru kemudian kita akan bergerilya. Berarti kalau targetnya bukan penonton, awalnya mungkin penonton ya, tapi karena pandemi, terus akhirnya targetnya bukan lagi penonton. Jadi kalau dari Mas Hanung nih, sekarang targetnya kan harus diubah. Kalau sekarang targetnya dari Mas Hanung apa? Value akhirnya. Ya, value moral apa ya, nilai dari apa ya, dari pesan yang disampaikan di film ini. Ya Nyampe diharapkan, gitu ya diharapkan kan dengan adanya ini baru pemotongan hari pertama kemarin gitu kan. Ya memang pemotongan hari pertama sangat sedikit ya. Sangat sedikit, nggak nyampe 10.000 penonton lah gitu kan. Lagian juga layarnya juga nggak begitu banyak gitu kan. Betul. Itu kan terlihat banget kan ketika apa namanya, film ini memang tidak diperuntukkan untuk apa ya, untuk komersial ya kan. Pemberian layar ke kita kan juga nggak masif. Saya juga nggak akan ngotot minta disamain dengan film-film yang lain, misalnya disamain dengan Ben and Jody, disamain dengan, tolong dong disamain layar, dia kan 900 layar gitu kan, sementara kan kita 480 layar cuman, 480 layar, bioskopnya cuma 151 layar itu XX1 doang, yang lainnya sekitar 100-an layar, sekitar 250-an kalau nggak salah, cuma 250 layar kan, which is itu kecil gitu kan. Sementara Ben and Jody bisa 950, Dear Nathan 850 layar gitu kan. Ya nggak ada masalah gitu kan, karena memang film ini memang tidak untuk kesana gitu. Itu sih, ya karena memang situasinya memang begini gitu. Itu. Terima kasih Mbak Sori, tadi namanya siapa? Dian. Terima kasih Dian. Ada lagi mungkin yang mau nanya? Silakan. Halo Mas Hanung. Ya, halo. Perkenalkan saya Rakli dari Tribunnews Wiki. Siap. Jujur saya udah nonton film ini. Oh ya, siap. Jujur saya nangis juga menonton kata-kata. Karena emang pesan moralnya dapat banget. Ya. Terus saya lihat tuh di satu bioskop juga pada nangis gitu. Iya. Samping saya dengar tuh nggak berhenti lah nangis. Tapi ada yang menarik dalam film ini. Cukup banyak ya Mas Hanung berdialog dalam berbahasa Jawa dan cukup fasih juga para pemain Christine Hakim, G. Pamungkas, Niken Anjani ini. Nah, apakah itu ada permintaan khusus sih dari Mas Hanung ini, harus ada bahasa Jawanya, harus diselipkan bahasa Jawanya atau gimana gitu Mas Hanung? Terima kasih. Ya, karena di awal kita sudah punya keinginan konsep untuk membuat sebuah film di mana di dalamnya menampilkan candi, ya kan, Candi Prambanan maupun Candi Borobudur gitu kan. Ya berarti kan kita mencari satu tema yang apakah itu orang luar yang mendatangi candi atau orang yang tinggal di sekitar candi, kan gitu tuh, atau orang yang tinggal satu kota dengan candi tersebut, terus kemudian plesir ke candi itu, kan pilihannya seperti itu. Nah pada saat itu Jehan punya konsep bahwa ya sekitaran candi saja, bahwa candi itu menjadi bagian dari apa ya, memori kolektif dari keluarga tersebut, ya kan. Maka ada satu scene yang ibunya ngomong, udah lama ya kita nggak ke candi, kan? Ya kan, ke anaknya, iya terakhir ke candi sama bapak, gitu kan. Karena memang betul orang-orang yang ada hidup di sekitar candi itu nggak kemudian tiap hari ke candi, mulai kan enggak gitu ternyata. Bahkan ada yang nggak pernah ke candi sama sekali, gitu kan. Orang ini jaraknya sampai itu cuma 100 meter gitu kan. Itu kan aneh. Sementara yang dari luar dari Amerika udah kamu seperti waktu datang lihat candi. Itu buat saya itu satu hal yang unik, ya kan. Nah, ibu ini, keluarga ibu itu seperti itu, gitu kan. Karena itu makanya kita memilih keluarga yang ada hidup di sekitar candi. Nah, itu keluarga yang hidup di sekitar candi kan orang-orang Jawa, ya kan. Maka kemudian kita memilih kota, kalau tidak di Klaten, di Klaten, di
Munthilan, Magelang, ke Jogja, kan itu sebelumnya. Nah kemudian kita pilih Magelang waktu itu. Ibunya tinggal di Magelang, anaknya kerja di Jogja, gitu kan. Cuma berapa sih? 40 menit, 50 menit, tapi nggak pernah pulang, gitu. Text message saja kadang-kadang, gitu kan. Telepon aja kadang-kadang. Padahal deket loh, gitu kan. Apalagi kalau yang di luar Jawa, gitu kan, kayak gitu. Nah ini kita ngomongnya tentang itu Mas. Jadi pemilihan bahasa itu ya karena memang kita memilih dulu mau konsepnya kayak apa. Gitu kan. Kalau konsepnya memang pendatang, ya kan. Kayak misalnya ada sebuah film mudik, gitu kan. Ya, dari Jakarta mudik ke Jawa, gitu kan. Ya, artinya berarti kan menggunakan bahasa Indonesia, gitu kan. Gitu Mas. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin yang mau nanya? Oke, silakan. Halo Mas Anung, saya Risma dari tribunpro.com. Ya. Tadi Mas Diha tuh cerita kalau penentuan tanggal penayangan itu kan Mas Anung yang nentuin. Ya. Itu ada hal-hal yang harus dipertimbangkan nggak untuk penentuan jadwal tayang atau harus udah tanggal ini aja gitu? Ya. Penentuan tanggal tayang itu disesuaikan dengan hari libur. Ya kan, ini kan tanggal 27 Januari itu tiap kan dapat Kamis kan. Nah, Kamis, Jumat, Sabtu Minggu kan weekend. Nah, Senin itu kan masuk. Sementara Selasa kalau nggak salah libur Imlek kalau tidak salah. Iya, betul. Nah, jadi kita dapat long weekend. Biasanya kan Senin itu kan ada yang cuti gitu kan. Ya ketika cuti ya jadi kita dapat long weekend sebetulnya. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Lumayan itu untuk kita nge-grab penonton gitu loh. Pertimbangannya itu aja sih sebetulnya. Oke. Berarti pertimbangannya hanya itu ya? Atau Ya. mungkin sebelum dirilis kemarin itu ada nggak sih tanggal-tanggal yang sebenarnya tuh udah dipilih sama Mas Anung? 22 Desember. Mestinya 22 Desember. Cuma Desember itu full kemarin. Ya kemarin Desember full, dan kita memang belum siap Desember kemarin itu. Ya kan, terlalu mepet. Dan Hari Ibu, ya kan, sebetulnya pas ya untuk kemudian kita memperingati Hari Ibu menonton film Ibu gitu kan. Nah, tetapi ternyata tidak bisa begitu juga. Misalnya Hari Kartini, terus kemudian semua menonton film Kartini gitu kan. Ternyata enggak. Ya kan, pada saat perayaan Hari Kartini, wah udah kena ini apa namanya, biasanya terkena imbas berita-berita instansi-instansi atau kelompok-kelompok organisasi itu menyambut Hari Kartini semuanya. Ya. Itu salah satu kenapa kemarin kita tidak tayang di Hari Ibu, karena lebih baik di Hari Ibu kita bikin event aja. Event tentang Hari Ibu nonton film Just Mom secara nobar. Kita jadikan untuk pre-kondisi menuju ke apa namanya itu. Karena takutnya terlibat dengan itu berita-berita yang lain, Mbak. Berita-berita Hari Ibu. Yakin itu seluruh instansi pasti merayakan Hari Ibu. Ya kan? Betul. Instagram semua foto-foto tentang ibu mereka. Jadi ketika kita mau rilis poster kita di 22 Desember itu, ya kan, tergilas dengan foto-foto yang lain, ya kan. Pemain kita sendiri pasti akan motret ibu kita sendiri dibandingkan fotonya Bu Christine. Apa urusannya? Ya kan gitu toh. Ibu kita dulu dong, baru kemudian Bu Christine. Jadi menjadi nomor 2 kan, gitu kan. Ya karena itu makanya kita menghindari itu sebetulnya. Oke, sudah terjawab ya. Ada lagi? Sudah. Oke. Terima kasih teman-teman. Oke, Mas, soal tanggal lagi nih, aku mau tanya, kenapa nggak Valentine? Valentine itu Februari ya? Iya, Februari. Valentine. Februari tanggal 14 kan? Kejauhan kalau saya. Karena kan gini, Desember itu kita udah heavy tayang di JAF sama Jakarta Film Week. Itu udah pertama kali tayang, ya kan? Nah, itu Desember. Nah, kalau kita tayang di Februari pada tanggal 14 Februari, maka kita harus bikin activity di Januari. Nah, aktivitinya itu harus masif itu. Ya kan? Nah, masif itu berarti ada aspek ekonominya juga, ada budgetnya juga segala macam. Jadi pertimbangannya daripada kita harus ngeluarin uang banyak di bulan Januari, kita tarik aja
pengennya sih sebetulnya di tanggal 10 Januari atau malah awal-awal. Jadi misalnya masih dapat libur gitu loh, dapat tanggal 5 Januari gitu kan, masih awal-awal gitu kan. Ya kan, tapi kemudian kita mikir di 5 Januari itu orang pada habis-habisnya itu dari duitnya itu kan, kan udah digelontorin semuanya di akhir tahun, jadi biasanya kan nggak ada duit malahan kan, basian-basian begitu kan. Nah akhirnya kemudian kita mikirnya di Januari tanggal 27 karena tepat dapat libur Imlek gitu. Karena pergantian sebuah film Indonesia itu tiap hari Kamis, Mbak. Jadi misalnya tanggal 14 Februari, apakah itu jatuhnya pada hari Kamis? Oke. Dan Valentine itu emang libur? Enggak tuh? Enggak. Enggak, ya ngapain? Oke, terus tadi tuh ada pertanyaan, apakah kedepannya melihat respon masyarakat ya yang bagus banget gitu, apakah kedepannya akan ada Jasmam 2? Nggak tahu, belum tahu. Belum tahu juga. Dibikin series mungkin versi seriesnya gitu. Mungkin itu lebih menarik ya kan. Karena memang film ini nih apa ya? Sebetulnya untuk bawa penonton ke gedung bioskop itu sebetulnya ya, kalau tidak di situasi pandemi itu gampang banget gitu kan. Tapi karena kan sekarang situasi pandemi kita harus mikirin ibu kita, kesehatan ibu kita gitu kan. Terus naik lantai atas kan, ya kan, bioskop itu kan naik lantai atas gitu kan. Nah itu kan kita harus mikirin. Kemarin kan kita mengadakan nobar di Jogja, ada ibu-ibu yang pengen nonton itu udah pakai kursi roda, ya kan. Untung bioskop yang kita pilih bukan bioskop yang di mall, ya kan, jadi bisa lebih mudah gitu loh, nggak terlalu sulit gitu. Ya gitu-gitu yang harus kita pikirkan. Tapi kalau film-film misalnya seperti kalau film saya ya Jomblo gitu kan, nggak perlu bawa ibu, bawa ibu malah bikin malu kan gitu malah, ya kan. Jadi malah disuruh nikah nanti. Ya kan. Jadi lebih melihat temanya aja gitu. Oke. Terus terakhir, kenapa sih kita harus nonton film Jasmam ini, Mas Hanung? Film ini sebetulnya mengingatkan ya. Saya sebetulnya minta tolong saja ke teman-teman semua, ini saya tidak menghendaki bahwa orang menonton film ini itu tuh karena harus menghargai seorang ibu gitu kan. Enggak gitu. Nggak harus nonton film ini kita harus menghargai ibu gitu katanya. Jadi nggak perlu harus diingatkan lagi gitu loh. Maksudnya menonton film ini karena apa gitu kan? Ya karena kita bisa barengan sama ibu gitu. Kapan sih sekarang kita bisa nonton bareng sama ibu gitu kan? Kadang kalau kita nonton film kan kita mikir kan, apa iya ibu kita mau ditontonin Spider-Man sih gitu kan? Kan mikirnya gitu toh, ya kan? Betul. Nah ini kapan lagi waktu kita untuk nonton bareng sama ibu gitu kan? Dan pada saat itu kan, pada saat kita nonton, kita mungkin tanya aja sama ibu punya perasaan kayak gitu nggak gitu. Nanti ibu pasti akan menjawab, ya kan? Ibu pasti akan menjawab, senyum atau apa gitu kan. Dan kalau ibu tidak menjawab atau hanya menjawab dengan senyum apa segala macam, ya berarti perasaan itulah yang harus diketahui oleh anak-anaknya gitu loh. Sehingga anak-anaknya itu jadi tahu, oh, jadi ketika ibu bilang, aku rapopo kok, berarti itu ada kata-kata tidak yang disembunyikan, ya kan? Atau aku ada kata-kata ora itu ngapusi berarti gitu kan, demi anaknya gitu kan. Hanya menyebutkan kata ora itu kan. Misalnya, ibu kangen ya? Ora, biasa ibu itu. Berarti kata ora itu kan berarti kan sebuah pengorbanan kan, ya kan? Tidak mengatakan tidak kepada anaknya demi kebahagiaan anaknya, itu kan berarti kan sebuah pengorbanan. Nah itu kan yang tidak pernah diketahui. Kadang-kadang anak-anaknya kan, gimana ibu? Kangen nggak sama aku misalnya, ada istri saya tanya gitu kan, kamu nggak pernah ngomong sama ibu sih, kita nggak pernah WA sama ibu gitu. Ibu nggak kangen sama kamu? Enggak kok. Dari mana kamu tahu? Ya kemana aku tanya, bu kangen sama aku nggak? Ibu jawab enggak. Kan confirm kan? Ya kan, kalau menurut anak kan confirm, tapi kan kita nggak tahu ibu benar-benar kangen apa enggak kan? Mengatakan tidak gitu kan, tidak kangen gitu kan, belum tentu benar-benar tidak kangen, ya kan? Nah kadang-kadang itu loh, bersembunyi dengan kata-kata ibu itu kan sebagai sebuah afirmasi bahwa kita itu sebetulnya, ibu itu tidak akan dengan kita, pun sebetulnya itu kangen sekali, tapi dia tidak mau membebani anak-anaknya gitu kan. Nah dengan menonton film ini tuh ada komunikasi sebetulnya sama ibu gitu kan. Oh komunikasinya, memahami ibu lebih jauh gitu loh. Sebetulnya itu aja sih, ya kan.
Oke, terima kasih Mas Handung hari ini sudah mampir ke studio Tribun News untuk ngomongin Just Mom. Terima kasih sekali, nanti kita tunggu karya-karya lainnya dan main-main lagi ke Tribun News ya. Terima kasih Mas Handung dan Tribuners, terima kasih juga sudah nonton sampai selesai. Kita ketemu lagi di lain waktu ya. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.